Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Bu Retno. Dan alhamdulillah kita sudah di pertemuan ketiga ya. Dan pertemuan ketiga ini sesuai RPS kita adalah pertemuan kuliah asinkronus atau komunikasi tidak langsung. Jadi jangan lupa untuk absen sesuai jam mata kuliah. Terus silahkan dijawab di forum Sunan yang sudah saya sediakan temanya. Dan kalau ada pertanyaan juga silahkan dituliskan di forum Sunan tersebut. Dan nanti dari segi keaktifan semuanya akan saya anggap yang disampaikan lewat forum Sunan. Jadi mohon maaf yang lewat grup WA ataupun pada saat kita kuliah langsung tidak saya catat sebagai keaktifan karena maksud saya apabila lewat forum Sunan nanti semuanya akan lebih tertib administrasi jadi terikut semua. Terus caranya bagaimana kalau semisal kalian di WA ataupun di kuliah langsung kalian sudah bertanya dengan Bu Retno, jadi bisa diketikkan kembali di forum Sunan, tidak masalah. Jadi diketikkan lagi saja di forum Sunan, nanti teman yang lain juga boleh menjawab. Baik yang bertanya maupun yang menjawab di forum Sunan akan saya catat sebagai sisi keaktifan Mbak dan Mas semua. Oke, langsung saja ya. Seperti yang sudah terlihat di layar, kita pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode harga pokok pesanan atau full costing. Nah, sebelum atau ini ya, saya sedikit flashback ke materi sebelumnya, jadi biar kalian tidak bingung. Dari judulnya di pertemuan ini adalah metode harga pokok pesanan full costing. Nah, saya flashback sebentar ke bab sebelumnya, saya mau mengingatkan bahwa di bab sebelumnya sudah disampaikan bahwa proses pengolahan di perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dia berdasarkan pesanan dan berdasarkan produksi massal. Nah, terus bedanya apa Bu? Nah, ini sudah saya tampilkan di PPT dan sudah saya garis bawahi. Maksud saya, yang saya garis bawah itu merupakan clue-cluenya atau petunjuknya. Jadi kalau ada perusahaan yang dia proses produksinya berdasarkan pesanan, berarti dia pengumpulan biaya produksinya akan menggunakan metode cost pesanan. Beda halnya dengan perusahaan yang proses produksi massal. Jadi massa itu dalam jumlah banyak, otomatis dia tidak hanya berdasar pesanan. Nah, itu mengumpulkan biaya produksinya dengan metode cost process seperti itu. Udah ya, ini sudah dipahami. Kita lanjut ke layar selanjutnya. Nah, di sini saya juga mau mengingatkan. Jadi dari judulnya tadi bab ini adalah metode harga pokok pesanan. Nah, itu sudah saya bahas di slide sebelumnya. Sekarang ada kata-kata lagi, Bu, yaitu full costing. Nah, ini mungkin yang kemarin di bab 1 sudah lupa, ini saya tampilkan lagi. Jadi, kalau kalian mendengar istilah full costing, berarti juga akan mendengar istilah variable costing. Nah, perbedaannya apa, Bu? Nah, ini sudah saya resumkan di PPT ini. Jadi, kalau full costing itu berarti biaya produksinya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Tidak peduli itu tetap atau variabel, semuanya diikutkan. Sedangkan kalau kita menggunakan variable costing, nanti biaya produksinya dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya variabel saja. Nah, biaya overhead yang bersifat variabel. Nah, ini sudah saya tulis lagi juga di PPT, saya jelaskan. Jadi, mungkin ada yang bingung, nah bedanya biaya overhead tetap sama biaya overhead variabel itu bagaimana, Bu? Nah, ini saya tuliskan dengan bahasa mudahnya. Jadi, kalau biaya overhead tetap itu ditentukan di muka nilainya. Tapi kalau biaya overhead variabel, namanya saja variabel. Variabel berarti berubah-ubah. Nah, itu mengikuti jumlah pesanan, jumlah produk yang diproduksi gitu. Jadi dia mengikuti jumlah. Jadi di situ akan menunjukkan biaya overhead yang benar-benar sesungguhnya terjadi gitu. Tapi kalau biaya overhead tetap itu penghitungannya gelondongan. Jadi yang sudah ditentukan di muka gitu. Jadi tidak tergantung jumlah produksinya. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut lagi. Nah,
Dari judul bab ini adalah metode harga pokok pesanan full costing, berarti sudah mengerti ya, tadi sudah saya uraikan bagaimana sejarahnya ada metode harga pokok pesanan maupun full costing. Nah, sekarang kalau dijadikan satu, dalam metode harga pokok pesanan full costing, biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Jadi karena metode harga pokok pesanan berarti dia memproduksi sesuai pesanan, otomatis biaya produksinya dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Nah, kalau kita mencari harga pokok produksi persatuan, bagaimana Bu caranya? Caranya yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah satuan pokok produk pesanan yang bersangkutan. Seperti itu. Ini sudah jelas ya kalau ini. Selanjutnya, nah kita berbicara tentang siklus akuntansi biaya. Di situ saya garis bawahi juga ya. Maksud saya, kalian pahami dulu siklus akuntansi biaya. Nah, siklus namanya siklus berarti sebuah ritme atau sebuah perputaran seperti itu ya. Jadi siklus akuntansi biaya sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan perusahaan tersebut. Jadi siklus akuntansi biaya sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan perusahaan tersebut. Nah, antara siklus akuntansi biaya berarti kalian harus ingat dulu siklus kegiatan perusahaannya apa. Nah, kalau kita berbicara tentang siklus kegiatan perusahaan, di situ kita belajar ada 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang, jasa, dan perusahaan manufaktur. Nah, ini yang saya tampilkan yang sederhana dulu, yang perusahaan dagang, perusahaan jasa. Maksudnya sederhana apa, Bu? Jadi siklus akuntansi biayanya lebih sederhana daripada perusahaan manufaktur. Nah, dilihat di gambar kalau perusahaan dagang, siklus akuntansi biaya itu dimulai dari pencatatan harga pokok dagangan yang dibeli dan berakhir dengan penyajian harga pokok barang dagangan yang dijual. Jadi di sini dia hanya membeli dan menjual gitu ya. Jadi dimulai dari pembelian dan berakhir dengan penjualan HPP barang dagangan tersebut. Terus kalau perusahaan jasa bagaimana, Bu? Siklus akuntansi biaya di perusahaan jasa diawali dengan pencatatan biaya persiapan penyerahan jasa tersebut. Jadi persiapan itu segala sesuatu biaya yang kita keluarkan untuk penyerahan jasa tersebut berarti dicas di sini, dibebankan di sini dan berakhir dengan disajikannya harga pokok jasa yang diserahkan sampai jasa itu sudah selesai, sudah fix gitu ya, sudah selesai. Nah, terus kalau perusahaan manufaktur bagaimana Bu? Nah, ini saya tampilkan di akhir karena kita kembali ke slide sebelumnya ya, saya ingatkan. Jadi siklus akuntansi biaya sangat dipengaruhi apa tadi? Sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan perusahaan tersebut. Nah, dalam perusahaan manufaktur, kegiatan perusahaannya itu apa aja? Nah, kalau perusahaan manufaktur, namanya manufaktur berarti di situ ada terjadi kegiatan pengolahan ya. Berarti kegiatan perusahaan tersebut lebih kompleks gitu daripada perusahaan dagang dan jasa karena manufaktur di sini terjadi proses pengolahan. Nah, di sini sebelum kita melihat ke siklus akuntansi biayanya, kita belajar dulu tentang siklus kegiatan perusahaan tersebut gitu ya. Slide sebelumnya sudah saya tekankan. Nah, terus siklus kegiatan perusahaan tersebut karena manufaktur berarti di sini terjadi pembuatan sebuah produk atau pengolahan. Nah, itu langkah-langkahnya apa? Yang pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Kita beli bahan baku terus dulu. Terus setelah kita beli bahan baku, kita olah menjadi bahan baku tersebut menjadi produk jadi, terus disimpan produk jadi tersebut dalam gudang. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan ada perusahaan roti, itu berarti termasuk perusahaan manufaktur ya, karena di situ dia terjadi kegiatan pengolahan gitu, bukan hanya kulaan. Kalau perusahaan dagang kan kita hanya kulaan tanpa menambah nilai dari produk tersebut. Nah, kalau manufaktur itu kita menambah nilai dari produk yang kita beli gitu. Jadi kita belinya misalkan tepung roti, tepung terigu, setelah diolah menjadi roti, menjadi produk jadi. Nah, setelah produk jadi disimpan di gudang. Kalau produk roti berarti tidak di gudang ya, tapi di etalase toko. Nah, karena di situ perusahaan manufaktur kita sudah mempelajari siklus kegiatan perusahaannya apa aja. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan siklus akuntansi biayanya. Nah, berarti di sini kita menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, setelah kita sudah membeli bahan baku, di situ kita
tentunya membayar selain bahan baku ada tenaga kerja, ada overhead pabrik tadi ya, tinggal dia full costing atau variable costing. Di sini kita belajar tentang siklus akuntansi biaya dulu. Nah, setelah ini terjadilah biaya produksi karena kita sudah tahu biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, overhead pabrik berapa. Nah, di situ terjadi pengumpulan biaya produksi. Kalau sudah ada biaya produksi, berarti kita sudah bisa menentukan harga pokok produk jadi. Nah, jadi sudah tahu ya bedanya perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Perbedaan siklus akuntansi biayanya di mana? Terus selanjutnya, nah